saya Ilham Syah di channel Adverholic Ediamania, channel khusus kreatif periklanan yang akan membahas mengenai strategi kreatif, strategi media hingga eksekusi periklanan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal yang menarik dalam proses pembelajaran kalian dalam merancang sebuah iklan yang kreatif. Oke, kita lanjutkan bahasannya terkait perancangan iklan dalam media visual statis atau print ad. Ada pertanyaan di kelas yang mungkin menjadi hal yang menarik kita bahas. Berikutnya adalah dia bertanya, Pak, bagaimana caranya untuk kita berani melakukan sesuatu yang tidak biasa itu? Karena kemarin kita bahas mengenai bahwa begitu apa adanya menerjemahkan pesan ke dalam visual ya, sehingga seolah tidak ada idenya, atau idenya tidak menarik. Namun sebagian besar mereka menyadari bahwa mereka tidak berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Mungkin ketika jawabannya adalah kamu harus mencoba, kalian harus melakukan hal-hal yang berbeda atau banyak melihat referensi. Mungkin ya memang itu jawabannya ya. Cuman kadang-kadang saya perlu ada jawaban yang lebih jitu ya, lebih pas untuk bisa memahami bagaimana caranya untuk saya menjadi out of the box. Mungkin ada jawaban lain yang jauh lebih mantap gitu. Cuman saya saat itu menemukan jawaban yang mungkin bisa jadi gambaran jelas bagaimana untuk caranya seseorang berani melakukan sesuatu yang berbeda. Istilah out of the box adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang berbeda dari keumuman seperti biasanya. Nah, yang jadi masalah adalah kita tahu nggak sih boxnya itu seperti apa? Saat kita mau membuat sesuatu yang berbeda, kita harus tahu dulu dasar-dasar yang memang dianggap dilakukan itu benar. Ya. Contohnya, saya kemarin membuat sampel dari membuat sebuah layout iklan. Pada dasarnya adalah secara umum gitu ya, secara umum yang sudah disepakati oleh para desainer grafis atau desain komunikasi visual adalah ketika membuat sebuah visual di bidang yang kosong, kita mulai dengan membuat garis maya di pinggir kertas. Kita asumsikan sebuah kertas ya, di halaman kertas itu membuat garis maya ya. Kalau di Photoshop atau Illustrator mungkin mudah bisa dilihat di gambar di tampilan. Itu biasanya untuk patokannya A4 itu kiri kanan atas bawah tuh sekitar 1,5 cm ya, 1,5 atau sampai 2 cm. Mungkin kalau bidangnya lebih besar itu proporsional saja ya, ke billboard akan menyesuaikan, tapi kurang lebih untuk patokan di A4 ada 1,5 hingga 2 cm. Itu aturan dasarnya. Terus berikutnya ketika bidang itu terlalu besar, kita bagi dua dulu si halaman itu, terlalu luas untuk dikuasai, untuk diolah, kita bagi dua. Jadi kita punya dua bidang yang dua bidang kecil yang mungkin lebih mudah dikuasai. Atau ngerasa itu masih terlalu besar, kita bagi dua lagi di bagian tengahnya, horizontalnya. Akhirnya kita punya 4 bidang yang kosong, sehingga ketika kita merancang visual untuk mencapai keseimbangan visual, kita lebih leluasa mengaturnya. Kita ada 4 bidang yang kita bisa atur. Sebagai contoh, itu ketika kita menyimpan headline atau body copy, kita bisa mengambil sisi paling kiri, seandainya rata kiri ya, ambil sisi paling kiri di bidang garis maya itu ya. Bisa lihat contohnya. Dan ketika begitupun kita di bagian kanan, kita bisa memanfaatkan garis maya di sebelah kanan. Namun kerasa kok nanti kalau visualnya gitu-gitu aja boring dong gitu. Makanya kita melakukan eksperimen berikutnya, yaitu dengan membuat ada istilahnya point of connectivity ya, titik bergantungan, yaitu menempatkan tempatkan bidang yang paling besar, paling bold atau paling tegas gitu ya. Contoh headline gitu. Kita lihat bahwa di sisi kiri headline, anggap nih huruf M atau huruf P ya, garis sisinya itu kita bisa menganggap itu sebagai titik bergantungan dari bidang-bidang objek-objek atau elemen-elemen yang lainnya di dalam visual itu. Contoh, ini body copy, kita bisa menyandarkan atau merata kirikan dengan
headline yang sudah kita susun. Ya, ini mulai keluar dari apa aturan yang paling mendasar, mulai mau off the box. Walaupun mungkin ini belum off the box, ya. Tapi kita tahu dulu aturannya dengan menyimpan sisi yang bidang-bidang satu sisi yang sama gitu ya. Dan kita menggunakan point of connectivity untuk bisa menyimpan elemen-elemen lain di bagian itu. Kita mulai membuat sesuatu yang di atas standar gitu. Terus berikutnya bahwa kita melihat bahwa sisi huruf, salah satu huruf yang kuat itu ya, P di kiri, sisi kiri itu, kita lihat bahwa ada kesamaan di huruf-huruf yang lain. Nah, kita pengen mulai off the box nih. Coba kita pindahkan ke si titik bergantungan si body copy itu ke huruf yang di tengahnya, baik yang huruf berikutnya atau huruf yang berikut. Lihat, cari yang sisinya paling kuat. Kita bikin tarik garis yang apa ya, garis mayanya, biar kita bisa menentukan sisi itu. Nah, setelah dapat ini udah mulai kelihatan out of the box gitu ya. Kita pengen melakukan lebih lagi. Ya, ayo kita coba dimiringkan. Ini lihat di contoh miring. Miringkan tapi dengan tetap aturan yang kita pahami dari sebelumnya. Akhirnya terlihat bahwa ini mulai nyeleneh nih. Si headline yang biasanya yang orang umum lakukan adalah dibikin lurus, ini mulai miring. Tapi ketika elemen lainnya tetap dipertahankan mengikuti point of connectivity dari si headline yang atau objek yang paling paling bold atau paling yang tegas itu, unsur kerapihan dari layout itu tetap dipertahankan. Akhirnya orang bisa melihat ini sesuatu yang berbeda tapi tetap enak dilihat. Ini akan kalau pemahaman umum atau pemahaman dasar yang sering dipahami oleh kita sebagai desainer, akan berbeda membuat sebuah layout yang berantakan oleh orang yang tidak bisa melayout dan orang yang membuat sesuatu yang layout yang berantakan dengan orang yang memang sangat ngerti itu layout, dasar-dasar layout, akan sangat berbeda ya. Saya suka bayangin, kalau mungkin generasi kalian masih ingat nggak ya film Shinchan gitu ya. Shinchan tuh kan tuh anatominya kelihatan nggak ngaco ya, kelihatan kakinya kecil, kepala gede, tapi yakin yang bikin itu adalah orang yang ahli membuat anatomi tubuh manusia normal. Akan berbeda ketika itu dibikin oleh orang yang emang nggak bisa menggambar, atau anak kecil yang gambar, itu kan berbeda banget ya. Nah, intinya gini, ketika kalian berusaha untuk out of the box, berarti kalian harus belajar dulu yang benarnya. Kalian harus memahami semua prinsip-prinsip dasar desain, prinsip-prinsip dasar membuat iklan yang benar dulu. Baru dari situ Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa, di luar dari kebiasaan itu ya. Termasuk dalam menerjemahkan, dalam membuat ide yang out of the box. Coba bikin cerita yang normalnya dulu. Cerita yang memang ini normalnya gimana sih? Ya. Ketika udah dapat cerita yang normalnya, coba kita berusaha membuat itu jadi beda. Salah satu contohnya lah, sederhananya banget. Coba kita ambil dari angle yang nggak biasa. Dari suatu kejadian di sebuah rumah tangga, di ruang makan gitu ya. Ketika ada perdebatan di perdebatan antara anggota keluarga, coba itu dilihat dari kacamatanya pembantu. Udah itu pasti berbeda. Atau dilihat dari matanya Cicak gitu dari atas, akan sangat berbeda. Ya. Atau ketika obrolan itu dilihat dipandang dari sisi mata si anak kecil yang baru 5 tahun, akan berbeda lagi si ceritanya. Atau gimana cerita itu diceritakan oleh si sosok sang sendok, mulai aneh lagi itu. Tapi kita tetap berangkat pada cerita yang normalnya dulu. Nextnya, ketika kalian melakukan itu, sering melatih, ya, insya Allah kamu akan ketemu, oh gini caranya gitu. Karena pada awal-awal ketika saya mengajar, saya pun agak bingung ya menjelaskan ke anak-anak bahwa gimana ya cara membuat ide yang kreatif itu, karena seolah gitu. Saya menemukan ya begitu aja gitu ya. Tapi setelah ditelusuri, karena ini butuh sebuah metode yang harus dipahami oleh anak-anak, ya kurang lebih si way-nya gitu, cara jalannya seperti itu. Mulai kita memahami yang standarnya, memahami yang benarnya,
nextnya kita baru melakukan sebuah modifikasi ya. Mungkin istilah ATM menjadi sangat tepat di sini ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi itu adalah sebuah proses untuk menjadi out of the box. Meniru itu kita memahami benarnya dulu. Kurang lebih gitu ya. Makanya setelah paham ini, nextnya kalian bisa mengerti kenapa orang atau beberapa dosen atau beberapa ahli yang pakar kreativitas itu akan mendorong kalian untuk ayo harus mencoba lagi, bikin lagi ya. Karena namanya pengalaman itu bukan bicara tentang berapa lama dia hidup ya, berapa lama dia ada di dunia ini, tapi berapa lama dia melakukan experience. Tapi basicnya adalah pahami dulu si dasarnya. Anda bisa lihat ketika saya menjelaskan tadi beberapa contoh iklan yang out of the box. Jadi mungkin sedikit bisa membantu kalian memahami apa sih yang dimaksud dengan berani melakukan sesuatu yang berbeda itu. Oke, demikian penjelasan kali ini. Kita akan ketemu di video berikut terkait perancangan iklan di media visual statis ya atau print ad.